Suatu ketika saya pernah bertemu dengan seorang bapak Katolik, berbicara tentang bagaimana ia mengalami Roh Kudus. Dia mengatakan bahwa Romo, Roh Kudus di gereja Katolik itu kurang kuat. Loh, bagaimana Pak? Ya, memang dia sudah tidak mau Katolik lagi. Dia mengalami mukjizat penyembuhan kanker ginjal. Sudah berobat, sudah minta doa kepada Romo pastor, tapi tidak sembuh. Lalu dia akhirnya mohon doa di gereja tertentu, lalu sembuh. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus memang paling Allah. Roh Kudus itu yang paling disalah tafsirkan. Ya, kalau Allah Bapa mungkin kita ya mau tidak mau ya mengertilah sebagai Bapa yang menyelenggarakan, melindungi kita dan sebagainya. Tuhan Yesus Kristus, ya oke, Allah Putra, ya kita mengenal ajaran kebenaran tentang Injil dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana gambar-gambarnya, di mana-mana. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus kelihatan betul dalam sejarah bahwa ia hidup, sengsara, dan mati di kayu salib dan bangkit. Tapi Allah Roh Kudus ini memang tidak jelas. Sudah pernah mengalami Roh Kudus? Belum. Kesian. Harus yakin Anda sudah menerima Roh Kudus pada waktu dibaptis. Jadi bagaimana tidak menerima, tidak tahu Roh Kudus? Nah, tinggal kita bagaimana mengalami itu. Hari ini hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul dan seluruh gereja. Dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana dalam Kisah Rasul-Rasul ada penggambaran kedatangan Roh Kudus itu dengan tanda-tanda yang ada angin, deru, ada gempa sedikit, macam-macam lah. Ya, selebihnya Roh Kudus memang tidak selalu harus dialami, dihayati dalam peristiwa-peristiwa dunia yang membuat kita heran, takjub. Bacaan kedua hari ini mengatakan bahwa buah-buah roh itu apa? Antara lain sebut salah satu damai. Ya, damai di dalam batin, ketenangan, kesetiaan, sukacita, gembira. Kalau kita bisa bangun pagi dan tersenyum dan mampu bersyukur, Tuhan, saya masih hidup. Ya. Anda yang dan saya mengalami sendiri bagaimana kena COVID-19 ini. Uskup juga manusia, ya memang. Jadi saya juga, bagaimana COVID ini? Tapi bangun pagi, ya, dan bisa bernapas itu, Tuhan.
Entah bagaimana Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, tapi itulah yang membuat saya yakin, ya, Roh Kudus memang banyak disalah tafsirkan. Ya. Bapak yang tadi mengatakan Roh Kudusnya di gereja Katolik itu lemes, kurang berdaya, itu salah mengerti. Ya, memang akhirnya dia sembuh, ya, tapi ya mati, akhirnya mati. Iya. Apakah kita Roh Kudus menjamin orang sehat terus bebas dari penyakit sampai umur 90, akhirnya mati? Nggak bisa. Mau hidup terus. Pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan kita kasih, pekerjaan kebenaran. Injil mengatakan akan datang roh kebenaran yang akan datang kepadamu, akan memberi kamu kekuatan untuk mau mengerti, menjadi saksi Kristus. Paling tidak kamu mau tekun setia, mau mengenal Tuhan Yesus Kristus, lebih mau menjadi murid yang terus belajar dan belajar, mau menjadi orang yang sungguh menghayati Kristus, seperti mengatakan Roh Kristus. Paulus mengatakan, Roh Kristus tinggal dalam hatiku. Mati adalah suatu keuntungan. Nah itu, kalau masih bisa diberi kesempatan hidup adalah Kristus. Jadi terus berdaya. Saudara-saudara yang terkasih, terutama saudara-saudara yang akan menerima sakramen Krisma, nanti Anda satu persatu akan datang kepada saya untuk dan 2 romo wakil uskup, karena jumlahnya banyak, maka saya minta 2 romo wakil uskup, vikep, vikjen untuk menandakan di dahi di sini. Ya. Minyak krisma di dahi. Akan kami katakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Semoga ini menjadi bukan hanya upacara saja ya. Ya sudahlah, mau apa lagi? Sudah waktunya. Inilah kesempatan menerima Roh Kudus kedua kalinya. Untuk menyatakan bahwa Anda dewasa imannya. Bukan iman yang anak-anak ya, yang mikir tentang diri sendiri bagaimana, takut, khawatir, bingung. Tapi dewasa, orang dewasa itu ada orang yang mantap, pengetahuannya terus bertambah, pengertiannya lebih mendalam, semangatnya lebih tinggi, ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya. Itu yang Anda terima dalam pengajaran atau ya persiapan Krisma ini kan disiapkan online. Ya, harap online, meskipun online. Ini repotnya online ini memang bisa disambi makan, bisa disambi jalan-jalan ya. Harap Anda mengerti bahwa ini adalah saatnya Anda menjadi dewasa sungguh. Tidak mudah terpengaruh, bimbang, ragu. Ya, banyak orang Katolik, bukan di sini, di sana-sana. Ya, hanya karena apa? Ya, daripada Anda nganggur hari Minggu, sekali-sekali datang ke gereja, begitu ya. Bosen,
Katolik itu tidak menarik, kurang gitu ya. Roh Kudusnya kurang Saya ngantuk, duduk di belakang, HP-an ya. Nah kalau misa saja membuat Anda mengantuk, lalu biasanya yang membuat mengantuk, bosen itu yang disalahkan siapa ya? Romo. Yeah. Romonya kurang semangat khotbah. Loh, ya. Kasihan Romo itu sudah tidak menikah, jadi ya tidak ada yang menyemangati gitu. Jangan dirasani ya. Jangan dikira bahwa Romo-Romo itu tidak bisa berkhotbah secara bersemangat. Bisa saja. Wah, itu kan soal penggayaan saja. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saudara. Tak pendeli kamu ya. Tak getak-getak kamu. Melek mesti. Loh. Paling tidak mengerti bahwa Anda datanglah ke gereja. Silahkan kamu beristirahat ya. Kalau memang saya yang ngantuk ya ngantuk. Tapi jangan tidur. Pada waktu itu, pada waktunya Anda akan dibangunkan. Meleo, lihat. Pada waktu konsekrasi. Ya, makanya itu tidak usah pakai gong, ya. Pakai bel sebenarnya, ya. Bel itu kan kling. Makanya kalau pakai gong itu kan beng. Tambah tuh. Ya. Romo, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu. Saat itulah kita mengenal kebenaran bahwa Tuhan kita menyelamatkan kita, menebus kita dari kegelapan dan kesia-siaan hidup ini dengan darahnya sendiri, dengan tubuhnya sendiri, dengan matinya bagi kita di kayu salib. Dan setiap kali dalam perayaan Ekaristi kita sungguh Tuhan Yesus ditampakkan kepada kita, aku ini yang menyerahkan diri bagimu. Disitulah kita sungguh mengatakan, oke, misa tidak usah panjang-panjang, aduh ini untung ada pandemi ini, sehingga ya sudah 1 jam cukup. Asal kita tahu bahwa inilah. Karena itulah dalam gereja Katolik ini ada altar, gitu. Bukan mimbar yang penting. Ada altar di mana Tuhan kita dihadirkan kembali untuk kamu lihat. Ini loh. Allahmu menyelamatkan kamu bukan dengan Allah yang perkasa, yang dahsyat. Jangan macam-macam, jangan kemelinti, jangan sombong. Allah kita menyelamatkan kita bukan dengan perkara yang besar-besar, yang hebat-hebat, tapi Ia menyelamatkan kita dengan korbannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang harus kamu alami. Itu yang memberikan kekuatan kamu untuk mau menjadi korban dalam hidup. Tidak banyak ngomel, tidak banyak mengaduh apalagi. Sedikit-sedikit, Maka dari itu, setelah penerimaan tanda krisma di dahi, kami akan menepuk pipi Anda sebelah kiri. Ya. Ya, bisa diartikan tepuklah kadang-kadang kalau sudah mulai ngomel, mulai apalagi mengaduh, mulai ngomel ya, kadang-kadang Roh Kudus ya, supaya saya disadarkan kembali bahwa hidup memang berat, harus ditanggung. Bukankah Kristus sendiri mengatakan, Tuhan kita
Hendak kalau kamu mau mengikuti aku, hendaklah kamu menyangkal diri, memanggul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Dan setelah itu kami tepuk di pundak, damai Tuhan besertamu. Ya. Penerimaan sakramen Krisma hari ini hendaklah menjadi awal kamu menjadi orang Katolik yang dewasa. Imannya teguh. Apa yang terjadi dalam dirimu? Buatlah kemantapan pribadi. Paling tidak saya bisa bersaksi. Setelah saya menerima sakramen Krisma, ya kelas 6 SD, entah bagaimana, saya karena di Tanjung Perak, Santo Mikael, karena dekat dengan gereja dan melayani Romo Belanda yang tua, 66 tahun, jadi misioner, meskipun waktu itu kelas 4 sudah belum dibaptis, tapi waktu itu saya tertarik dengan orang ini, Romo Belanda tua. Bagaimana saya kok bisa menjadi Romo semacam ini? Saya bilang waktu ditanya, mau kemana setelah mau jadi Romo, menjadi imam. Kelas 6 SD. Tapi tidak dibolehkan, karena saya anak laki satu dalam keluarga. Mama saya bilang, biar nanti SMP. Ya sudah, saya ikuti. SMP selesai, saya mantap, niat ingsun sudah masuk seminari. Terus berjuang. Berat, terus. Ya sudah. Sendirian ditabiskan menjadi imam. Ya. Jadi, ya siap. Ya. Kalau soal jadi uskup itu memang nasib. Ya. Tapi mau menjadi imam. Itulah saya kira kerja Roh Kudus. Kerja Roh Kudus bukan yang hebat-hebat, bukan yang besar-besar. Tapi bacaan kedua, dia akan memberikan damai, sejahtera di batin, sukacita, kontrol diri, penguasaan diri, kegembiraan, dan buah-buah roh itu yang kamu kembangkan dalam hidup. Amin. Saudara-saudara, dengan pandemi ini kita terpaksa untuk dengan rendah hati mengakui bahwa kita rapuh sekali sebagai manusia ini. Bukan secara fisik saja, tapi secara rohani. Kita perlu mengandalkan diri kepada Allah. Termasuk dalam ibadat kita tidak bisa membanggakan diri kita sendiri, bukan? Misa harus memperhitungkan kuota. Harus dengan sepengetahuan satgas dan macam-macam. Termasuk penyelenggaraan perayaan Ekaristi, Pentakosta, dan sakramen Krisma ini kita harus merayakan secara senyap. Nanti tidak ada foto bersama, ya. Apalagi ya tidak ada yang kita perlu banggakan. Ya. Wah, foto bersama Bapak Uskup, Bapak Uskupnya gondol sekarang. Jadi tidak menarik, tidak untuk Instagramable. Juga tidak ada audiensi atau wejangan-wejangan
setelah itu. Sebagai tombogelo, saya akan memberi Anda satu persatu masing-masing rosario terbungkus ya dengan kantong putih, tombogelo, itulah ya satu-satu. Silahkan pakai itu sebagai ya Katolik memang sering diejek. Oh, rosario apa itu? Begini-begini. Doa itu harus Tuhan Yesus bersabda, Matius bab 6 ayat 6, ingat itu, boleh lupa semua ayat kitab suci, tapi Matius bab 6 ayat 6, jika kamu berdoa, bagaimana? Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dan Bapamu yang menemui engkau di tempat yang tersembunyi akan memberikan pahalanya. Tenanglah dalam doa, tidak usah memperlihatkan bahwa wah saya berdoa. Doa adalah kesempatan untuk tenang dan damai mengalami Allah sebagai Bapa kita yang menyapa kita dalam Roh Kudus yang memberikan kegembiraan, kesukaan, sukacita, damai sejahtera, kelembutan hati, kemurahan hati dan sebagainya. Itulah buah-buah roh yang harus kamu alami dalam hidup. Sekaligus sebagai kenang-kenangan ya, maka itu doa rosario. Apakah kita bisa berdoa rosario tanpa ini? Ya bisa saja. Pelintiran Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau ya, sampai 10. Tapi kalau kamu diberi ini, pakailah sambil mengucapkan kata-kata pujian kepada Bunda Maria. Katakanlah, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Sambil kamu pelintir. Karena survei membuktikan bahwa kamu kalau melintir ini, maka ada aliran syaraf yang akan menggelitik sampai ke otak kecil. Salam Maria penuh rahmat. Lihat, menjadi tenang. Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Loh! Sampai 3 saya menjadi tenang, terus tidur. Wah, bagus. Bagus. Memang itu efeknya. Ya. Nggak usah tunggu ke 10. Nggak usah. Bunda Maria tidak akan menghitung. Loh, baru 8 kok sudah 10. Tidak. Selesai ya sudah. Lah kalau pas waktunya kena serangan jantung, mati. Waduh, wah orang ini mati aja memegang rosario. Waduh, orang bilang akan, oh masuk surga nih. Saudara-saudara, ini menjadi kenangan bagi Anda semua nanti untuk menjadi orang Katolik di peti mati kita pegang rosario toh. Ya. Sampai bertemu kembali. Kalau ada kesempatan, tapi kalau tidak ada kesempatan, sampai ketemu kembali di surga. Amin.